Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 50172311072. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi fenomena aliasing pada sinyal digital menggunakan Python. Jadi aliasing adalah fenomena ketika sinyal hasil sampling itu terlihat memiliki frekuensi yang berbeda dari sinyal aslinya akibat frekuensi sampling yang terlalu rendah. Tujuan simulasi ini adalah untuk memahami pengaruh frekuensi sampling terhadap rekonstruksi sinyal serta membuktikan teorema Nyquist secara visual menggunakan Python. Nah, pada teori Nyquist ini dijelaskan bahwa agar sinyal dapat direkonstruksi dengan baik, maka frekuensi sampling itu harus lebih besar dari 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan muncul aliasing, yaitu sinyal palsu yang berbeda dari sinyal aslinya. Pada simulasi ini digunakan dua jenis sinyal, yaitu sinyal frekuensi rendah sebesar 10 Hz dan sinyal frekuensi tinggi sebesar 50 Hz. Kemudian juga dilakukan 3 variasi sampling, yaitu 20, 100, dan 40. Dan variasi ini dipilih untuk melihat perbedaan antara sampling yang aman, kritis, dan yang menyebabkan aliasing. Baik, langsung saja pada selanjutnya saya akan menjelaskan program Python yang digunakan untuk mensimulasikan fenomena aliasing pada sinyal digital. Nah, di sini pertama pada awal program itu saya mengimport library NumPy dan Matplotlib, di mana NumPy ini digunakan untuk perhitungan numerik dan pembangkitan sinyalnya, dan sedangkan Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi grafiknya. Lalu di sini ada untuk menentukan parameter sinyal, di mana F itu menunjukkan frekuensi sinyal pada program pertama nilainya yaitu 10 Hz, sedangkan pada program kedua di sini itu nilainya 50 Hz. Lalu untuk waktu simulasinya itu dibuat 0 sampai 1 detik. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk membuat sinyal kontinu menggunakan fungsi sinus. Jadi step waktunya ini dibuat sangat kecil yaitu 0,0001 detik supaya grafik itu mendekati sinyal analog kontinu. Dan rumus yang digunakan adalah YT sin 2pi FT. Setelah itu sinyal asli ini divisualisasikan menggunakan plt.plot, dan grafik ini itu digunakan sebagai referensi sebelum proses sampling dilakukan, dan ini adalah hasil sinyal aslinya. Lalu untuk berikutnya adalah melakukan program sampling dengan 3 nilai frekuensi sampling yang berbeda. Ada di 20 Hz itu digunakan untuk melihat kondisi kritis atau yang beresiko aliasing. Lalu ada juga yang 100 Hz, ini digunakan sebagai kondisi ideal karena sudah memenuhi syarat Nyquist itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada 40 Hz, itu digunakan untuk melihat kondisi transisi yang dapat menyebabkan aliasing pada sinyal dengan frekuensi yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada menggunakan
np.range itu untuk menentukan frekuensi samplingnya, supaya untuk program itu membuat titik-titik sampel menggunakan np-arrange. Lalu interval samplingnya ini ditentukan oleh 1:fs, sehingga semakin besar fs maka titik samplingnya itu akan semakin rapat. Dan kemudian nilai amplitudo sinyalnya itu dihitung pada setiap titik sampling, dan proses ini dilakukan untuk semua variasi fs. Dan selanjutnya hasil sampling itu divisualisasikan menggunakan subplot agar semua grafik itu dapat dibandingkan dalam satu tampilan. Sedangkan di sini untuk fungsi stem itu digunakan untuk menampilkan titik-titik dari sampling discrete-nya, dan fungsi plot itu digunakan untuk membantu melihat pola hubungan antar titiknya. Dan ketika divisualisasikan menjadi seperti ini untuk yang frekuensi 10 Hz, untuk sinyal yang 10 Hz, dan ini sinyal asli yang 50 Hz, dan ini hasil sampling yang sinyal 50 Hz. Selanjutnya untuk hasilnya sudah saya rangkum di sini. Jadi untuk sinyal yang 10 Hz itu fs saat fs-nya 100 dan fs-nya 40 Hz itu sinyal masih dapat direpresentasikan dengan baik karena frekuensi samplingnya masih memenuhi batas Nyquist. Sedangkan pada fs 20 Hz itu terjadi kondisi kritis, yaitu tepat pada Nyquist rate. Di sini muncul fenomena zero crossing, yaitu titik sampling jatuh tepat pada titik nol sinyal sehingga amplitudonya terlihat menghilang. Dan selanjutnya ini adalah hasil sinyal yang 50 Hz. Nah, pada sinyal 50 Hz ini terlihat fenomena aliasing yang paling jelas ketika fs 40 Hz. Syarat Nyquist ini tidak terpenuhi karena 40 itu lebih kecil dari 100, sedangkan syarat untuk agar tidak terjadinya aliasing adalah fs itu harus lebih dari 2 sinyal aslinya. Dan akibatnya sinyal 50 Hz ini terbaca sebagai sinyal lain dengan frekuensi yang lebih rendah, yaitu sekitar 10 Hz. Dan fenomena ini disebut aliasing. Dan sehingga dapat disimpulkan berdasarkan simulasi ini bahwa laju sampling itu sangat menentukan akurasi data digital. Dan jika frekuensi sampling terlalu rendah, maka terjadi aliasing yang menyebabkan kesalahan interpretasi sinyal. Dan oleh karena itu, penentuan frekuensi sampling harus memenuhi batas Nyquist agar sinyal itu dapat direpresentasikan dengan benar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.